Pada tanggal 14 Februari tahun 2024, Indonesia kembali mengadakan pesta demokrasi 5 tahunan. Salah satunya adalah untuk memilih kembali presiden dan wakil presiden untuk 5 tahun ke depan. Untuk biaya pesta demokrasi tersebut, sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR. Dengan anggaran yang tidak sedikit yaitu 76,6 triliun rupiah. Biaya tersebut lebih besar dari total jumlah 4 kali pemilu tahun sebelumnya, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia. Pemilu 2024 digadang akan menjadi pemilu termahal sepanjang sejarah kepemiluan di Indonesia. Pemilu 2004, 4,5 triliun rupiah. Pemilu 2009, 13,5 triliun rupiah. Pemilu 2014, 15,6 triliun rupiah. Pemilu 2019, 27,4 triliun rupiah. Pemilu 2019, 27,4 triliun rupiah. Pemilu 2024, 76,6 triliun rupiah. Jika dilihat, maka ada kenaikan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 179,6% atau naik 49,2 triliun rupiah. Seandainya biaya pemilu ini dibebankan secara langsung, dengan mewajibkan iuran kepada seluruh penduduk Indonesia, dengan total jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik, yaitu kurang lebih 278 juta jiwa. 76,6 triliun rupiah dibagi 278 juta penduduk. Maka setiap penduduk Indonesia wajib memberikan iuran sebesar Rp275.539 per orang. Dengan biaya yang mahal tersebut, amat sangat disayangkan jika kita hanya memilih pemimpin yang hanya berdasarkan janji-janji, tanpa adanya program kerja pemenuhan janji-janji yang terukur dan terarah. Maka pada kesempatan ini, saya sebagai warga negara ingin memberikan saran dan masukan bagi semua pemegang kepentingan, untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Yang pertama, di setiap perusahaan baik swasta maupun perusahaan pemerintah, serta di setiap instansi pemerintah. Sebagai contoh, seorang manajer suatu bagian tertentu di dalam sebuah perusahaan swasta, maka manajer tersebut diwajibkan untuk memiliki program dan rencana kerja tahunan sebagai turunan pelaksana dari program dan rencana kerja yang pemilik perusahaan targetkan di tahun tersebut. Jadi jika kita melihat tabel-tabel yang disajikan tadi, maka sudah sepatutnya, seharusnya dan selayaknya seorang calon presiden dan calon wakil presiden memiliki program dan rencana kerja yang lebih terperinci, terukur, dan terarah di setiap janji-janji yang disampaikannya. Karena sebenarnya, presiden saat ini, dan presiden sebelum-sebelumnya, sudah pasti memiliki program kerja, namun apakah sudah terperinci, terukur dan terarah? Kita sebagai warga negara yang memberikan hak konstitusional kepada presiden dan wakil presiden untuk menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun, kurang mengetahuinya. Maka dari itu, yang pertama, adalah calon presiden dan calon wakil presiden, harus memiliki program kerja yang terperinci, terukur dan terarah, dan program kerja tersebut, harus diperdebatkan, dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden yang diselenggarakan oleh KPU. Sebagai contoh, tema utama yang menjadi program kerja calon presiden dan calon wakil presiden, yang nantinya diperinci oleh para pasangan calon, diantaranya tentang pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, peningkatan perekonomian, pengentasan pengangguran, infrastruktur,
peningkatan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, ketahanan energi dan pangan, pengurangan resiko bencana, dan seterusnya. Yang kedua, setelah presiden dan wakil presiden terpilih, maka program kerja yang sebelumnya dibuat dan diperdebatkan di dalam debat KPU, maka harus adanya transparansi yang jelas terkait program kerja tersebut. Dengan dipajang di layar videotron di alun-alun setiap kota atau kabupaten, dan disiarkan di TV Presiden. TV Presiden ini juga menyiarkan 24 jam segala kegiatan kenegaraan yang dilakukan presiden dan wakil presiden sehari-harinya. Yang ketiga, setiap presiden dan wakil presiden yang akan dilantik, selalu mengucapkan sumpah. Sumpahnya berbunyi kurang lebih seperti yang dikutip dari iNews TV. Berikut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-luruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Jadi selain sumpah yang selalu presiden ucapkan dalam pelantikannya, saya menyarankan untuk diadakannya mubahalah bagi presiden dan wakil presiden yang akan dilantik. Isi sumpah mubahalah kurang lebih, apabila saya sebagai presiden, tidak melaksanakan dan menjalankan program kerja sesuai rencana kerja yang telah saya targetkan dan jelaskan, pada saat kampanye sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, dan tidak memenuhi kewajiban sebagai presiden dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 45, dan menjalankan segala undang-undang, dan peraturan-peraturan, dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Maka saya dan seluruh keluarga saya, akan diberikan penyakit lumpuh total, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan penyakit itu tidak bisa disembuhkan, sampai saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, melalui media cetak dan media elektronik. Serta saya mundur dari jabatan saya sebagai presiden dan wakil presiden.